yukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasula. Ini didukung oleh kitab orang Yahudi. Ya, bahkan Paulus pun mendukungnya. 1 Timotius 6 nomor 16. Bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tak ada manusia yang pernah kemudian melihat Tuhan. Maka Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi melalui perantaraan wahyu. Kalau bukan wahyu, melalui perantaraan tabir, seperti yang dialami Nabi Musa. Tuhan berbicara di balik tabir, ya, diseru dari balik pohon. Kemudian yang ketiga, Tuhan datang berbicara melalui malaikat. Itu karena Tuhan itu maha besar. Bagaimana mungkin Tuhan datang ke bumi bicara dengan manusia? Tidak mungkin. Maka Tuhan datang berkomunikasi, menyatakan diri kepada para nabi melalui perantaraan wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua melalui perantaraan tabir. Dan yang ketiga ada melalui perantaraan malaikat. Yesus melalui wahyu dan melalui malaikat. Nabi Musa melalui wahyu dan melalui malaikat. Nabi Abraham melalui wahyu, melalui malaikat. Kejadian 31 nomor 11, malaikat kemudian berkata kepada Abraham. Abraham menjawab, ya Tuhanku. Jadi yang datang kepada Abraham itu malaikat Tuhan. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat Tuhan. Yang datang kepada Yesus itu malaikat Tuhan, bukan Tuhan. Yang memberikan kekuatan kepada Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Dalam Yohanes 10:34, kau hanya manusia, tapi kau menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Kata Yesus, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Tuhan dalam arti kata, wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan. Makanya mereka disebut rasul. Nah, bagaimana umat Islam kemudian tidak pernah melihat Tuhannya, sementara Kristen membunuh Tuhannya? Pembedanya seperti apa? Orang Yahudi juga tidak pernah melihat Tuhannya, tapi mereka beriman. Orang Islam tidak pernah melihat Tuhannya, tapi mereka beriman. Orang Kristen melihat bahkan membunuh Tuhannya, maka mereka kemudian beriman. Apa polanya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya malam dan siang, dapat tanda-tanda kebesaran, keberadaan dari Allah bagi orang-orang yang berakal. Cukup kok itu, cukup bagi kami. Dengan bercermin, melihat diri kita ini siapa? Tangan kita bukan punya kita, mulut kita bukan punya kita, tubuh kita bukan punya kita, bahkan kepala kita ini bukan tubuh kita, bukan punya kita, bahkan ruh yang ada dalam diri kita bukan punya kita. Lalu punya siapa? Punya Allah, punya Tuhan yang maha menciptakan. Kita bukan siapa-siapa. Apa yang ada pada diri kita ini hanyalah titipan dari sang pencipta. Roh yang ada pada diri kita hanya kemudian sebagai bahan untuk menghidupkan jasad kita ini. Ketika roh Allah keluar dari tubuh kita, selesai kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu tidak sampai kepada orang penganut pagan. Orang yang memahami dirinya sebagai ciptaan Tuhan, itu akan sampai kepada eksistensi Tuhan ada pada dirinya. Alam semesta ini diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Tuhan. Bagaimana cara kita melihat Tuhan? Lihat alam semesta ini. Dengan adanya alam semesta ini, bukti adanya Tuhan. Tidak perlu Tuhan yang maha besar itu datang ke atas muka bumi menjadi manusia. Ya, karena orang yang berakal akan sampai kepada Tuhannya. Kita bisa berbicara, siapa yang memasang alat itu? Orang tua kita? Tidak mungkin. Yang memasang alat sehingga kita bisa berbicara, dialah sang pemilik segala-galanya, yaitu sang Khalik, pencipta alam semesta yang menciptakan manusia. Kejadian 6 nomor 3. Aku Tuhan berkata, rohku tidak selamanya di dalam tubuh manusia. Berarti tubuh kita ini ada roh di dalamnya. Rohnya siapa? Rohnya Allah. Jasad kita, jasad biologis kita, Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti jasad kita adalah firman Tuhan, roh kita adalah roh Tuhan. Kita dan Yesus adalah sama-sama manusia, sama-sama ciptaan. Bedanya, Yesus hanya diberi mukjizat karena dia adalah nabi yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel
untuk kemudian menyadarkan Bani Israel. Tapi lagi-lagi Bani Israel tidak sadar-sadar, bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. Bahkan tidak cukup dengan itu, mereka orang-orang Farisi menciptakan sekte baru bernama Kristen, di mana Kristen inilah kemudian perpanjangan tangan Dajjal di atas muka bumi, membantu setan untuk menyesatkan manusia agar manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, yaitu menyembah kepada ciptaan bernama Yesus Kristus. Demikian. Silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Oke. Sini kita mau zuhur dulu. Silakan. Aku izin. Iya, Bu Darni, makasih Terima kasih dulu. Bu Darni. Ya, belum Ibu Darni jawab. Bu Darni. Oh. Ya. Aku. Oke. Kita sambung dikit. Saya punya referensi, punya Advent ke-7 juga ini Bu Darni. Boleh kita bacakan ya? Ini sejarahnya menarik ini. Oke. Oke, baik. Tapi sebelum masuk ke sana, saya izin juga dari Al-Quran. Kita tadi masih di hukum ke-1. Ya. Jangan lari-lari. Betul. Ini berkaitan dengan hukum ke-1. Pasti ini tidak akan kemana-mana. Berkaitan dengan bagaimana mengenal Tuhan dan sebagainya. Pertama di dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mungdirin al-ayah. Manusia itu adalah umat yang satu. Itu sejarahnya, manusia itu umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan seterusnya sampai akhir ayat dijelaskan, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi untuk mengenal Tuhan, awalnya manusia itu umat yang satu. Terjadi perselisihan di antara manusia, maka disitulah Tuhan mengutus para nabinya untuk menegakkan keadilan, mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Nah, itu bagaimana caranya manusia mengenal Tuhan, diutusnya para nabi. Dan setiap para nabi, mereka mengajarkan tentang, pertama, tentang satu Tuhan. Kedua, Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia, atau Tuhan itu berubah menjadi manusia, atau Tuhan itu manusia. Tuhan itu juga tidak bisa dilihat di dalam ajaran para nabi, karena yang bisa dilihat pasti dia bukan Tuhan. Itu dijelaskan kan? Tadi sudah dibahas 1 Timotius 6 nomor 16, di Yohanes 5:37 dan seterusnya. Bahkan bumi ini tidak sanggup menampung Tuhan dan seterusnya dijelaskan. Itulah bagaimana caranya mengenal Tuhan. Nah, lalu bagaimana ketika ajaran Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia? Saya teringat kitab Bu Darni sendiri yang membahasnya, yaitu di KPR 14 nomor 11. Di situ dikatakan apa? Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Ternyata kitab Anda sendiri mencatat yang namanya turun ke bumi menjadi manusia itu konsep ajaran dewa-dewa. Itu dulu perlu dipahami Pak Bu Darni. Karena kitab Anda sendiri yang mencatat yang namanya dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia, itu ajaran para penyembah berhala atau disebut ajaran pagan. Kitab Anda sendiri yang mengkonfirmasi itu, ya. Di situ dikatakan dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Kalau Kristen ajarannya Tuhan telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu yang membedakan antara ajaran pagan dengan ajaran Kristen. Beda kalimatnya. Kita kembali ke originalnya. Dewa-dewa telah turun ke bumi ke tengah kita dalam rupa manusia. Maka di situ dikatakan Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Begitu juga ajaran keyakinan Kristen. Theosnya telah turun ke bumi dalam rupa manusia berbentuk Yesus, atau namanya Yesus. Yesus anak manusia yang melakukan keajaiban, melakukan mujizat, dituhankan oleh Kristen yang bersumber dari ajaran pagan. Karena dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Karena ajaran Yesus sendiri, dia tidak mengajarkan kalau dirinya itu Tuhan. Tadi sudah dijelaskan, Yesus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, ajaran konsep seperti ini dari mana lahirnya? Kalau kita buka sejarahnya juga, ya. Nah, ini menarik di sini. Ajaran-ajaran konsep yang dipaparkan oleh Bu Darni dari tadi. Sebentar, saya buka. Ustaz Alif, itu beda ya dengan Kristen ya, dewa-dewa turun ke bumi itu ya, beda ya? Beda kan? Beda.
Beda. Kalau Beda. ajaran pagan Yunani di sini dikatakan dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Ini contoh Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Ini ajaran dewa-dewa pagan Yunani. Tapi ajaran Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Ini beda. Ya, Beda kan? ini Beda kan, tidak Ustaz? sama kecuali beda. Beda. Kecuali mereka yang berakal sehat. Oke. Alif, Nah, bisa para rasul berapa itu? ini KPR 14 nomor 11. Oke, silakan. Ya, di sini dikatakan, cuman di sini kan beda. Oke. Mohon izin. Ya. Dinda tolong original teks dewa-dewa itu tertulis apa di situ? Kita buka. Tunjukkan Yohanes Kita 1 buka dulu. nomor 14. Tuhan jadi daging itu apa di situ kata Tuhan? Sama enggak? Teos, silakan. Teos, Gurunda. Assalamualaikum Gurunda Cuma. Assalamualaikum Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Silakan Ustazah Nah. Fandi. Lanjut. Oke. Nah, ini kita buka ya. Kita buka dari Bible Interlinearnya di sini. Kita buka KPR 14 nih. KPR 14 nomor 11. Di sini dikatakan apa? Bahasa Yunaninya Theos. Theos. Ya. Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Oke, jelas ya. Ini ajaran Kristen. Ini ajaran Kristen, bukan ajaran Yahudi. Sementara Yesus sendiri berpaham Yudaism. Ketika ditanya tentang ketuhanan, dia mengatakan Tuhan itu Esa. Dia sepakat dengan ahli Taurat, dengan orang Saduki berkaitan dengan Tuhan. Markus 12 nomor 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Di situ Yesus ketika berinteraksi dengan orang Yahudi, mereka sepakat tentang ketuhanan. Elohim itu Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi. Itu ajaran Yesus, dia tidak berbeda dengan ajaran Yahudi. Tapi ajaran Kristen berbeda dengan ajaran Yahudi, otomatis berbeda dengan ajaran Yesus. Oke. Karena Yesus Aku melakukan ya. banyak keajaiban, dipahami oleh orang penyembah berhala, penyembah dewa. Karena contoh di sini Paulus melakukan mukjizat, maka Paulus dianggap dewa yang turun ke bumi Yes. dalam rupa manusia. Begitu. Aku. Nah, Nah. ya, Ya, bentar, betul ya? bentar, Ibu Darni, ya, Ibu Darni, bentar. Yang di bawah jangan bilang sama Oke. ya, beda ya, beda. Beda. Aku ya. Nah, sekarang kita buka. Aku dulu. Udahlah, panjang kali. Ini Yohanes 1 dulu. Yohanes 1 nomor 14. Sebentar. Ke Yohanes 1 ya. Oke. Yohanes 1 kita buka dari sini. 1:14. Yohanes 1 Nomor satunya 14. lihat. Nomor satunya dulu, Dek. Sorry. Yohanes 1 nomor 1. Nomor 1. Iya. Oke. John 1 nomor 1. Nah, udah ini. Theos Apa tuh? Theos tamat kalau di sini. Ini Theos. Theos. Logos Kain. itu adalah Theos. Nah, logos adalah Theos, Theos Nah, adalah logos itu Betul ya? adalah Theos. Nah, Ya, Theos. betul. Theos menjadi daging. Berarti Yesus, Theos, dewa Menjadi menjadi, daging. Yesus. Oke. Dah, selesai. Lanjut. Sip. Kita buka kamusnya biar tidak salah paham juga ya. Sebentar Bu Darni, habis ini saya kasih Bu Darni 3 hari 3 malam berbicara setelah komal ditutup. Oke. Di sini dikatakan kamus Bible Study ini ya, Bible Study Tool. Nah, di sini jelaskan. Theos itu siapa? Nah, gitu kan. Kita pakai lah ya, kita pakai di sini bahasa Inggris, kita coba terjemahkan aja. Kita terjemahkan biar sama-sama kita paham. Oke. Theos, ini kamus Bible-nya punya Kristen ya. Theos di sini dikatakan nih, penggunaan dewa atau dewi, nama umum dewa atau dewi, keilahian, trinitas. Tuhan Bapa pribadi pertama dalam Trinitas, Kristus pribadi kedua dari Trinitas, Roh Kudus pribadi ketiga dari Trinitas. Ini penjelasannya kitab Kristen. Ini Bible Study Tools ya. Ini belajar Bu Darni, dari sini belajarnya harusnya. Ya, berkaitan dengan Theos tadi. Nah, Theos ini yang tadi di KPR 14 nomor 11 turun ke bumi dalam rupa manusia. Ya, ini dewa atau dewi, nama umum dewa atau dewi, keilahian Trinitas. Ini dijelaskan nih di sini jelas. Nah, sini jelas ya. Udah jelas semua. Nah, sekarang kita buka sejarahnya dari
Dari mana sih Trinitas ini? Kan gitu. Ini punya Advent hari ke-7, oke? Agape kasih, Advent hari ke-7. Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Oke? Diperkenalkan oleh Tertullian, ya. Tertullian di abad kedua, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu keteosan, ya, dan menyimpulkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu unsur tapi bukan satu oknum, dan seterusnya panjang lebar. Di sini dijelaskan termasuk ayat titipan ada tiga yang bersaksi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sini dijelaskan ayat ini padahal ayat sisipan atau bukan ayat asli. Ini sejarahnya Trinitasnya. Makanya tadi memang imannya Kristen ngiblatnya itu bukan kepada Yahudi atau Yudaism, karena berbeda konsepnya. Mereka tidak meyakini Tuhan itu menjadi manusia. Bilangan 23 nomor 19 sudah dikatakan Elohim itu bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga berdosa dan seterusnya. Makanya kalau Kristen lebih klopnya ke sini. Ini panjang. Ini bukan punya kami, ini punya Bu Darni, ya. Punya Bu Darni. Tolong nanti setelah dikupas ini Bu Darni jangan hubungi orang-orang petinggi di Advent hari ke-7 untuk menghapus website ini. Kasihan. Ini pelajaran ilmu yang sangat mahal, oke? Jangan suruh dihapus lagi website ini karena ini sangat informasi sangat berguna untuk kita semua. Di sini dijelaskan. Penulisnya siapa? Oh, sebentar, nanti saya kasih ya. Punya Advent hari ke-7. Makanya saya bilang jangan suruh tutup website ini atau catatan ini atau jangan juru diedit, bahaya nanti. Ini informasi, ya. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti tiga yang diadopsi sebagai bahasa Latin, Trinitas yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato di abad keempat sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf-filsuf Yunani. Plato telah dinamakan ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga teos. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampak lebih mulus dan bijak. Konsepnya diperhalus dari konsep ajaran agama tiga teos yang dulu, menunjukkan bahwa Tuhan Bapa dan seterusnya. Di sini dijelaskan ini, ya, nih ya. Siapa ini adalah penulisnya, Sebentar, sabar dulu. Tadi saya sudah bilang, ya sebentar. Saya cuma bilang ini ilmu yang berharga, ilmu yang mahal. Jangan suruh dihapus. Oke. Seorang filsuf Yahudi bernama Philo dari Alexandria di abad ke-15 yang mempelajari perkembangan filsafat Yunani yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Plato, mengajarkan bahwa Bapa. Nah, makanya nih himne Platonis kan di dalam Yohanes 1 sampai 14. Nih, ajaran tentang dia menyebutkan bahwa persatuan dari demiurge dan kuasa ilmu menghasilkan bumi kita. Bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar perkembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut ini mendokumentasikan kepercayaan kepada tiga Tuhan di berbagai bumi di setiap agama dunia kita sejak dahulu. Ajaran agama dunia, ya, agama bumi. Babylon ada, India ada, nih Yunani ada, Mesir ada. Sabar, sedikit lagi, setengah menit. Jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity, penyembahan berhala di dalam kekristenan kita, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam mengadopsi doktrin Trinitas oleh gereja. Ya, masih panjang, masih banyak, tapi Anda penasaran? Yes. Ini Anda buka. Jangan dicari orangnya dan jangan diintimidasi. Kasihan dia, ya. Dia sudah buat websitenya dan ngasih sumbernya sangat ilmiah. Ya. Udah ya. Diterjemahkan oleh namanya ada, sumbernya ada. Iya. Oke, mute. Nah, makanya terima kasih kepada jelas ya. Makanya Bang Alif. Udah. Ya, sedikit lagi. Oh, Maka sedikit lagi nih.
sedikit lagi. Makanya nih, dewa yang mati dan bangkit kembali itu sudah tidak asing sebenarnya. Nih ya, saya jelaskan ya. Sebelum kelahiran Yesus bahkan, kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali, tadi kan dewa ini Theos ya. Dan Yesus juga diyakini sebagai Theos, juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsepsi untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan atau dewa dalam mitologi atau agama bumi. Jadi tentang agama bumi, bukan agama samawi atau agama langit, tentang dewa yang mati dan hidup dan matinya, yang mengalami kelahiran, mati dan menderita. Munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam maut. Setelah kematian dan setelah itu terlahir kembali atau bangkit. Nah, ini sudah ada. Nih, saya kasih tahu ya, banyak yang mirip dengan Tuhannya Bu Darni. Nanti nggak apa-apa, Anda berdamai dengan Tuhan-Tuhan mereka ini. Tuhan dan dewa laki-laki atau figur-figur tersebut di atas yang tadi dibahas adalah contohnya Osiris, Adonis, Tammuz, Jalmoxis, Ponis, dan Mang Odin. Nah, ini ada ya. Jadi semuanya ada konsep dewa-dewa seperti ini. Jadi bukan hal yang baru. Cuma tadi dijelaskan menurut kita sejarahnya Trinitas itu konsepnya diperhalus atau diamati, ditiru, dimodifikasi. Namanya ATM. Begitu Bu Darni. Saya pesan Bu Darni, karena Bu Darni orang Advent ke-7, jangan intimidasi orang yang sudah membuat pemaparan ilmiah ini, karena dia juga berdasarkan fakta sejarah. Kasihan mereka, ini sebagai bahan edukasi ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Alif yang sudah begitu banyak untuk menjabarkan penjelasan. Mantap dari Ustadz seorang Alif. filsafat. Berarti Bu Darni ini nyembah Tunggu dewa dulu, ya. Bang Mantap lah Ardiansa. ini. Mantap. Iya, sabar. Iya. Nah, terima kasih sudah mengatakan pendapat. Itu pendapat seorang filsafat, ya kan? Ya, kalau filsafat itu kan itu bebas-bebas Sejarahnya, aja sejarah. menerangkan. Bukan tentang. Iya, walaupun sejarah itu kan seorang filsafat. Seorang filsafat itu ya sah-sah saja dia untuk mengkritik-kritik. Namanya dia nggak bertuhan, ya kan? Dikritikinya lah semua orang yang bertuhan, ya kan? Sekarang kembali kepada Kisah Para Rasul 14. Jangan baca ayat yang satu itu aja, Abang Alif yang ganteng. Kita baca ayat 4. Malah keren, baca semua juga boleh. Oke, orang silakan. banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi. Nah, pada saat itu orang Yahudi yang percaya kepada dewa-dewa seperti itu. Itu barisan yang pihak pertama. Nah, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Nah, ayat 5. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Bayangkan itu, ngeri perjalanan Paulus. Jangan kalian bilang Paulus itu penyesat. Hidupnya ngeri, mau dilempari, mau ditangkap pun dia, matinya Paulus saja pun dipenggal kepalanya. Kasihan rasulku itu, aku berbahagia aku menjadi rasul. Saya tahu Bu Darni cinta mati sama Paulus, tapi bukan konteks menjelaskan tentang siapa Paulusnya Bu Darni. Ini kan konteks Kisah Para Rasul. Setelah rasul Iya, betul. itu mengetahuinya, menyingkir nomor 11 yang kita bahas di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Tetap Paulusku itu memberitakan Injil, walaupun ada yang mengatakan Rasul Paulus ini kemana Bu Darni ini? Dewa ini katanya, itu pendapat mereka karena mereka menganggap Rasul itu Paulus itu dewa. Memang bukan, pada saat itu orang-orang yang seperti saya itu tidak mau mengganggu kecintaannya Bu Darni terhadap Paulus, itu silakan. Tapi bahas bukan tentang kecintaannya kepada Paulus, konteksnya yang sedang dibahas. Aduh, aku tadi begitu banyaknya Bang Alif ngomong, aku diam dengan manis lah. Aku pendapatku dulu, aku mau ku komentari dulu pendapat kalian itu. Nah sekarang, sesuai dengan Kisah Para Rasul, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Itu Ia Darni, mendengarkan itu Darni. ketika Paulus berbicara. Itu Darni, itu bukan menanyai pemaknaan ayat itu, bukan. Ustadz Alif tidak menanyakan itu. Ayatnya Kisah Para Rasul 14 Iya. ayat berapa tadi? Ayat lama. Bukan ditanya. Oke, kalau gitu
Gini aja host izin ya. Kalau gitu saya Jangan ajarin Bu Darni deh dipotong. mengenai ayat ini. Dikiranya saya nggak paham kali. Jangan dulu Di dalam dipotong. kisah Aku itu, selesaikan di dulu. dalam kisah Tadi itu, kan kalian membilang Paulus bahwasanya Theos datang sebagai manusia. Berarti sama aja Ya, Dewa berdasarkan datang sebagai ayat itu. manusia. Kan kalian bilang tadi Yesus itu datang berarti Yesus ini Theos, kan kalian bilang. Itu kan pendapat mereka orang-orang Yahudi pada saat itu yang penyembah-penyembah seperti itu. Tetapi yang meyakini Paulus- Yesus Theos itu Kristen atau Yahudi? Nah, Kristen. maksudnya ini pendapat mereka loh tentang di dalam kisah para rasul ini. Tetapi Paulus ini kan benar-benar makanya. memang ini rasul Yesus. Benar-benar dia penginjilan. Jadi kalau kalian mengatakan seperti Ya. itu, Yesus itu adalah Yang berkata, Theos. Bu Darni ini ya, izin ya, biar kita tidak kemana-mana. Alif, Yang jangan berkata dipotong. Tuhan atau dewa turun ke bumi dalam rupa manusia di situ kaum mana? Kalangan pagan, kafir Yunani, Iya, atau itu orang kalangan Yahudi? mereka mengatakan itu karena Yesus Ah, itu dianggap itu sebagai dewa, mereka jadi mengatakan seperti itu. Padahal Paulus ini. sebenar-benarnya Yesus itu Ini adalah Paulus, firman Allah bukan itu sendiri. Yesus. Tapi karena Ini Paulus. Aduh, Bu Darni Iya, nggak paham Paulus berarti. itu. Nah, Ini Paulus Paulus ini juga yang kan dijadikan rasul. dewa itu Paulus di sini. Iya, mereka mengatakan Paulus ini dewa-dewa yang datang dari langit, Ah. Theos yang turun dari langit, ya kan gitu, yang menjadi manusia. Iya. Itu si Paulus. Itu kan pendapat mereka yang sepihak itu. Nah, sementara Paulus Ya, ini memang mereka benar-benar memahami adalah konsep rasul Yesus. orang yang melakukan mujizat di muka bumi ini dianggapnya sebagai dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Cuma di situ dia bilangnya kepada Paulus. Kenapa dia bilang kepada Paulus? Karena Paulus habis melakukan mujizat dalam perspektif iman Anda, yaitu menyembuhkan yang lumpuh. Betul? Iya. Nggak Mereka salah saya di sini. Saya karena nggak paham saking- konteks ayat ini. Saya udah baca. saking hebatnya si Paulus ini. Lanjut, mereka lanjut, jadi Darmi. mengatakan Paulus ini yang dewa yang turun dari langit gitu loh. Nah. Itu pendapat mereka. Iya, Tapi memang konsep Paulus ini pemahaman memang benar-benar dewa rasul. turun ke bumi dalam rupa manusia sudah dipahami oleh karangan pagan Yunani, betul? Iya, pendapat mereka seperti Betul? itu kepada Paulus. Ah, Tetapi itu Paulus memang dia benar-benar pendapat mereka. rasul. Cuma Memang Paulus pendapat benar-benar rasul, pagan rasul Yunani Yesus. ini bilangnya Mana kepada sih? Paulus. Itu salah. Yang benar itu sesuai dengan iman Kristen bilangnya kepada Yesus, betul? itu Bang Alif ini aku dari tadi nggak potong-potong Bang Alif ngomong. Itu Aku Darni, berkata, itu Darni, bukan, gini, Mas. gini, itu Kok takut tidak kalian paham. dengan aku? Itu Darni tidak paham Bang pertanyaan Alim Ustaz nggak Alif. fair, Bang Alim nggak Sebentar, fair. Elfrida diam dulu. Gini, Bukan gini, nggak itu. fair. Nggak paham ini kawan-kawan Kristen. Dengarkan dulu baik-baik, dengarkan. Enggak, Biarkan mereka dia nggak paham. Kan sudah dikatakan di situ, mereka itu Yang menganggap lain Paulus itu dewa. Iya, itu dengar dulu itu. Itu kan orang yang membenci kakanda Paulus dan mengatakan kepada Paulus, "Woi, dewa kalian itu seperti dewa yang turun ke bumi menyerupai manusia." Kan seperti itu. Iya, Harusnya anggapan jangan mereka. Iya, harusnya jangan dikatakan kepada Paulus. Tapi dikatakan kepada Yesus. Katakan kepada Yesus karena mirip dengan Yesus Iya. gitu. Udah. Ya, di sana di ayat 4 udah dikatakan, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada yang memihak kepada kedua rasul itu. Rasul itu, Paulus itu memang benar-benar memang rasul. Mereka itu bukan dewa-dewa yang turun dari langit seperti yang dikatakan mereka, tetapi karena mereka mempercayai iman mereka seperti itu, asal yang sudah menyembuhkan orang dari penyakit, menghidupkan orang, mereka menganggap itu titisan dewa-dewa. Itu anggapan mereka. Tetapi Paulus memang benar-benar rasul, memang benar-benar dia penginjilan, memang dia rasul Yesus, Isa Al-Masih. Apa yang salah di situ? Kenapa kalian selalu, karena dikatakan orang sana dewa-dewa itu adalah yang turun dari langit, yang datang menjadi manusia, itulah Paulus. Itu prinsip mereka. Tetapi kami tetap mengimani bahwasanya Rasul Paulus itu adalah rasul yang suci. Dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah mengawini anak kecil, dia tidak pernah mengawini banyak para wanita, dia tidak pernah mengawini anak angkatnya, dia tidak pernah menebas kepala leher orang, dia tidak pernah memotong jari-jari orang. Dia selalu menghidupkan kekudusan di dalam penginjilannya. Luar biasa. Terpuji Tuhan Yesus menurunkan Rasul Paulus sebagai rasulnya. Terima kasih. Oke. Udah, ya, sekarang Oke, aku baik. sudah selesai. Mau Baik. turun aku, bahwasanya aku tadi sudah mengatakan bahwasanya Allah kami itu pernah datang Loh. Sabar, Bu menampakkan Darni, Bu dirinya Darni. kepada Nah, ini manusia kalau di didiemin muka bumi begini. ini.
Nah, begitu juga dengan Yesus datang ke Bu bumi Darni. ini melalui firman Allah, ya, untuk misi penyelamatan dunia, untuk penyelamatan dunia. Oke, Jadi Bu siapa Darni, yang jangan berada jangan di dalam melebar. Yesus? Bu Darni itu Darni, coba kenapa melebar ke mana-mana itu ini? Coba Ustadz Alif silakan ditanggapi dulu. Ini salah paham Ibu Darni ini. Iya, Bu Darni, saya tidak kemana-mana. Justru saya membantu mencerahkan imannya Kristen yang selama ini mereka banyak lupa Mencerahkan, Abang atau Ali. banyak luput. Abang Ali menyesatkan Tuh, umat Kristen. bahkan mereka jarang sekali membaca ayat ini. Dulu itu gantian dulu itu Oke. gantian dulu. Pertama, kita pahami di sini ya Bu Darni, pelan-pelan ya. Yang saya tekankan di ayat ini, ingat di sini dikatakan ini orang-orang yang menggunakan bahasa Likaonia, ini orang Yunani ya, mengatakan bahwa dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Konsep ajaran tentang dewa turun ke bumi dalam rupa manusia itu sudah dipahami di dalam pemahaman pagan Yunani. Hanya di sini, sebentar sebelum ke hanya, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena di sini Paulus habis melakukan mukjizat, menyembuhkan yang lumpuh, maka dia anggap sebagai dewa. Jadi dalam mitologi Yunani, kalau ada orang, ada manusia bisa melakukan keajaiban, mukjizat dan sebagainya, mereka mengatakan dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Cuma di sini mereka katakannya kepada Paulus dan kepada siapa di sini? Barnabas. Ini salah dalam konsep iman Kristen. Karena dalam imannya Kristen bukan Paulus dan Hermes dan Paulus ini bukan dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Karena Paulus ini bukan Tuhannya Bu Darni. Yang tepat mengatakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia adalah sesuai dengan imannya Kristen itu kepada Yesus. Karena Yesuslah yang dituhankan oleh Kristen, dia melakukan banyak mukjizat dan keajaiban dan dituhankan oleh Kristen sampai detik ini. Dan Kristen selalu menjelaskan kalau Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu imannya Kristen. Orang Yunani ini bertemunya dengan Paulus yang melakukan keajaiban dan mujizat sehingga dia katakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Paham di sini Bu Darni? Paham, tapi kalian Ayo. membelokkannya. Kalian yang mengarang cerita. Bukan begitu. Loh, kok itu jadi ditujukan kepada Paulus pada waktu itu mereka menganggap Nah, Paulus ya, itu kira-kira datang kalau titisan kepada dari dewa. Paulus ini benar atau salah? Kan saya udah bilang tadi, kalau Iya. kepada Paulus salah, tapi kalau Kenapa kepada Yesus benar atau salah? Di sini nggak ada Yesus di sini. Di sini Iya, masih nggak ada cerita Yesus. Paulus. Betul, tidak ada Yesus. Tapi kalau kepada Yesus kalimat ini tepat atau salah? Ya, Yesus Tepat. memang datang sebagai Ayo. manusia, tapi dia bukan dewa. cocok. Dia tidak dewa. Iya, Itu makanya. Ini anggapan orang-orang penyembah dewa, beda. Kalian yang Ya itulah. kalian Makanya yang di menyamakan sini perkataan dikatakan orang-orang yang Theos. penyembah Theos dewa itu turun ke bumi seperti dalam ini, rupa manusia. gitu. Gitu. Salah, kalian itu membelokkan. Cuma Ada salah. konsep pengajaran dewa turun ke bumi dalam rupa manusia sudah tertanam sangat kuat di kalangan bangsa Yunani. Tadi mereka. sejarah Trinitas pun yang namanya tentang Tuhan, sebelumnya mereka adalah penyembah dewa-dewa. Mereka jelaskan. Makanya ketika di sini orang Yesus melakukan penginjilan, katanya penyebaran Bible di kalangan bangsa Yunani karena Yesus sambil melakukan keajaiban menyembuhkan yang lumpuh, maka mereka katakan Paulus ini sebagai Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Seandainya dulu Yesus melakukan penginjilan kepada bangsa Yunani, maka kata itu diberikan kepada Yesus karena Yesus hanya datang untuk bangsa Yahudi, makanya dia tidak masuk. Tapi ajaran pemahaman ini disebarkan oleh di abad kedua yang mengkonsep tentang ketuhanan, yaitu mengadopsi konsep ajaran Trinitas, ajaran dewa-dewa di abad kedua, ketiga, dan dikonsilikan di abad keempat. Begitu Bu Darni. Oke, lanjut mungkin yang Kita lain baca ya. Di lagi sini juga ayat 12. sudah masuk. Barnabas mereka Ya. sebut Zeus dan Paulus mereka Masih sebut dibela Hermes. pula kau ini. Karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Nah, dianggap mereka Paulus
sama si Barnabas itu dewa. Mereka membawa persembahan. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu balik meninggalkan perbuatanmu yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup. Jangan kamu menyembah kepada batu," kata si Paulus sama Barnabas. Betul. Nah, di situ ketika mereka mengatakan kepada Paulus bahwa dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, mereka tidak setuju. Betul? Paulus tidak setuju kalau dia dikatakan sebagai Tuhan atau sebagai dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi kalau itu kepada Yesus, pasti 100% orang-orang Kristen setuju. Karena yang dituhankan dan diteoskan oleh Kristen adalah Yesus. Kalau Paulus tidak setuju, dia sendiri pun menolak. Karena bukan doktrin imannya Kristen, Paulus itu sebagai teos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu bukan imannya Kristen. Tapi yang sesuai dengan imannya Kristen, ketika dikatakan teos turun ke bumi dalam rupa manusia, cocoknya kepada Yesus. Dan dari tadi Bu Darni sendiri yang mengulang-ulang kalimat Tuhan turun ke bumi dalam bentuk atau dalam rupa manusia. Anda sendiri dari tadi yang mengulang-ulang seperti itu. Makanya di sini benar Paulus menolak karena itu bukan doktrin imannya Kristen. Ayat 20, tunggu, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Ketika itu juga Paulus memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu dia. Yesus Kembali kepada anak teos di dalam sudah Bu Darni, saya sedang membela Anda di sini. Yesus adalah Mesias di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Apalagi? Oke, Ibu Darni bilang Yesus anak Allah kan, betul? Mesias. Anak Allah kan? Nah, Ustaz Talib diuji. Anak teos. Makanya begini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kami Bang Zuma. Gini Bu Darni, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Belum sarapan aku. Kalau udah capek duduk manis sambil minum kopi ya, minum kopi campur terserahlah, ada minyak rem bekas mungkin juga di situ boleh biar makin kental. Gini. Gini Bu Darni, kita pelan-pelan. Di dalam pemahaman orang Yahudi, Judaism, ada istilah sebagai anak Tuhan atau Bnei Elohim. Ada itu. Di dalam istilah kekristenan ada juga sebagai anak Theos atau anak Tuhan. Sama aja. Semua sama. Itu dikenal. Oke? Di dalam Yahudi, di Mazmur 82 nomor 6, dari sebelumnya bahkan itu dibahas tentang siapa itu Theos dan anak Tuhan dan anak Tuhan yang disandangkan kepada manusia. Bahkan Nabi Musa sendiri dikatakan di Keluaran 7 nomor 1, Nabi Musa dijadikan sebagai Elohim, dan ada juga yang mendapat gelar sebagai anak Elohim. Dalam pemahaman Yahudi, manusia yang mendapat gelar Elohim dan anak Elohim sama sekali tidak meyakini kalau mereka itu adalah Elohim yang sesungguhnya, akan tetapi sebagai manusia utusan Elohim yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum Tuhan di muka bumi ini. Itu perspektifnya Yahudi. Kristen punya istilah juga sebagai anak Theos, hoios, hotheos. Itu ada, atau anak Theos. Namun perspektif yang diambil oleh Kristen berbeda dengan pemahaman orang Yahudi. Kalau pemahaman orang Yahudi sebagai manusia utusan Tuhan, tapi dalam pemahaman orang Kristen, anak Theos adalah Theos sebagaimana Yesus mendapat gelar anak Theos dan juga diyakini sebagai Theos. Kembali lagi kepada mereka tentang dewa-dewa. Ada dewa namanya Zeus, memiliki anak namanya Hercules, dan dewa Zeus ini menghamili seorang perawan namanya Hera, punya anak namanya Hercules, dan anak dari Theos Zeus yang bernama Hercules juga Theos gitu. Itulah konsepnya. Memang kiblatnya tadi, sejarahnya tidak lepas dari bangsa Yunani. Begitu kan udah kita bahas tadi. Tidak ada yang sama di dalam pemahaman orang Yahudi dan Kristen ketika membahas tentang Bnei Elohim dalam bahasa Ibrani atau Huios Hotheos dalam bahasa Yunani.
atau bahasa Indonesianya sebagai anak Tuhan. Karena dalam orang Yahudi sudah clear, itu manusia utusan Tuhan yang diberikan kewenangan oleh Tuhan. Dalam pandangan orang Kristen, kembali kepada Yesus, anak Tuhan adalah Tuhan. Maka lebih cocoknya kiblatnya orang Kristen, sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang Yunani ini, dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia, itu lebih cocok kepada Yesus dalam doktrin imannya Kristen, bahwa Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Cuman di sini mereka salah orang, di sini kepada Paulus dan kepada Barnabas gitu. Oke, terima kasih. Lanjut Oke. kepada yang lain. Biar kalian dengarkan dulu Paulus dalam pelayanannya di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Dan diulang ayat lagi. 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Itu perkataan Paulus. Berdengarkan, Itu- biar kalian tersentuh hati kalian itu. Itu Paulus masalahnya ini- bukan pada Paulus masalahnya. sama Itu kan masalahnya. mereka tadi mengatakan Paulus Orang-orang ini adalah ini- dewa-dewa yang turun Ya. dari langit. Orang Kan gitu orang kan? ini kan salah, keliru karena mengatakan Keliru dong. Paulus. Ya, itu dia. Harusnya jangan ke Paulus, harusnya ke Yesus karena lebih mirip Yesus. Dewa-dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Gitu itu. Yesus bukan Mirip, Yesus karena itu firman. prinsip imannya Kristen. Firman Allah Dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia, gitu. Ya. Itu imannya Kristen. Coba tunggu dulu, kalian kan selama Ustaz ini Ali. kan menghujat Paulus. Lanjut, di sini masuk Dengarkan duhur juga. Aku Aku dulu bantu. ya. Aku dulu ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, kata Paulus, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Bayangkan kalian itu. Oh, Paulus itu sewaktu dia penginjilan, sewaktu di muka bumi ini, dalam kemurnian hati, pengetahuan, Jangan kesabaran panjang-panjang, dan Budar, nih. kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Iya, 3 ayat lagi. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dan dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar maupun tidak mati. Nah, bayangkan Paulus itu dipenggal kepalanya Ardiansa. Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Gak kasihan kalian? Udah gantian, Masihkah kalian membilang dia itu Enggak. Budar nih, gantian baru. botak? Masihkah kalian bilang gitu? Gantian Budar nih, Enggak, ngomongnya kami gantian. enggak jadi masalah Paulus enggak. Lanjut Bang Ardi. Ngomongnya gantian Budar nih. Konsep kekristenan adalah theos, menjadi manusia. Betul nggak Budar nih? Betul nggak? Betul. Jawab dulu dong. Apa itu? Konsep kekristenan adalah theos, menjadi manusia. Betul atau salah? Bukan, firman Allah menjadi manusia. Oke. Gitu. Firman itu logos atau bukan logos tuh? Firman itu adalah Allah itu. Iya, firman. Hakikatnya Saya tanya, bahasa Yunaninya firman itu apa? Jangan bahasa Yunani, gak usah bahasa Yunani. Logos lah, jujur lah. Ya kita translate aja supaya orang Loh. di bawah itu tercerahkan. Oh, Ditanya ke pasti- seluruh pasti manusia paham. di bawah ini, gak akan tahu Orang itu di bahasa bawah, Yunani. orang Ke di bawah Indonesia itu, aja. dengerin Budar nih. Konsep kekristenan itu Nah, kalau adalah Bang Ardian saya ini Dengerin payah. dulu. Dia udah bahasanya bahasa alam seker bahasa asing dia. Bahasa tuh. Udah jangan Dengerin aku dulu, lawan Bu. Bang Ardian kau lawannya pakar-pakar bahasa Yunani aja lah. Aku malas Dengerin aku dulu, sama dengerin Bang dulu. Ardian bahasanya mengerikan. Bahasa-bahasa Iya, biar manusia-manusia iya, yang iya. aneh. Aduh, aku Itu, ngomong dulu alien, lah. bahasa alien bahasamu. Jadi nggak Iya, ngerti sabar awak. dulu Budar nih. Saya kasih tahu dulu, sabar loh, Budar. kompres Masih aku siang hidup ini. pula Ini ini. belum malam ini, Bah. Macam mana pula lah. Sabar dulu. Firman itu adalah Allah dalam kitab Anda, tapi kita nggak mau tuh pakai Allah tuh. Kita maunya pakai theos tuh di situ karena tertulis logos itu menjadi theos. Logos itu adalah theos. En archi en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos tuh. Kai theos en hologos tuh di situ tuh tertulis tuh. Jadi logos itu theos, theos itu logos kan gitu. Berarti
kalau Anda Bu Darni mengatakan firman menjadi manusia, berarti secara langsung juga mengatakan teos menjadi manusia, karena teos adalah logos gitu loh. Nah, konsep kekristenan itu teos menjadi manusia tuh. Berarti sama dengan yang diungkap oleh Ustadz Alif tadi tuh, teos menjadi, teos turun ke bumi tuh menjadi manusia, sama. Jadi memang konsep itu memang diambil dari konsep pagan. Bu Darni harus tahu sejarah. Tertullianus itu abad kedua itu dari tradisi orang-orang pagan tuh, bukan orang-orang beragama. Itu nggak bisa dibantah tuh Bu. Semua orang Kristen, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala tuh, semua tahu bahwasanya konsep teologis Trinitas tuh itu dari Tertullianus Bu. Siapa Tertullianus? Orang pagan. Ya terimalah Bu, itu kenyataannya gitu kok. Nggak apa-apa lah Bu Darni, kita nggak akan menyalahkan kok Bu Darni jangan nyembah dewa, enggak, tetap aja nggak apa-apa. Itu haknya Bu Darni mau nyembah dewa, itu nggak ada masalah gitu loh. Memang begitu konsepnya kekristenan itu harus dibuka dengan lapang dada gitu loh Bu. Memang nggak sama konsep kita Bu. Kalau konsep Islam kita menyembah Tuhan, kalau konsep Kristen menyembah Theos kan dewa. Nah itulah, lanjut. Oke, saya sapa dulu Pak Pendeta Kalingga Putra, monitor Adventis. Selamat bergabung Pak Pendeta. Pak Kalingga, selamat bergabung. Mana Pak Kalingga? Ini Pak yang di Kalingga bawah. ini. Ini pendetaku, ini pendeta Lingga. Nah, silakan. Aku jemaatnya, umatnya aku. Pak Silakan, Kalingga ya? silakan. Pak Kalingga Putra, silakan. Pak Kalingga yang baik itu kan? Iya, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Pak Kalingga kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wih, alhamdulillah pula bah. Iya, alhamdulillah ala kulli hal. Wih, Segala puji kepada Allah dalam segala keadaan. Masya Allah. Saya doakan semoga Pak Pendeta bisa menemukan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya Allah. Itu ya. Gimana Pak Pendeta, ini jemaatnya ini nggak ngerti loh konsep ketuhanan. Gimana nih Pak Pendeta? Lah aku mau ngomong apa, namanya juga perbedaan perspektif ya kan. Jadi ya memang begitulah. Cuman kita kan kalau kita lagi bicara tentang, saya hanya menekankan selalu kalau bisa bicara tentang teks harus dijawab juga dengan teks. Bicara tentang konsep dibalas dengan konsep, begitu, jangan dia campur aduk gitu. Itu aja sih. Ya kalau konsep itu kan tertulis tuh Pak, betul nggak? ya, Konsep itu tertulis atau tidak? bukan konsep itu, bagaimana mau saya katakan, konsep itu digali dari yang tertulis. Iya, dari tertulis kan dasarnya kan? Iya, tapi Ya sudah. kalau konsep itu sudah, kalau di kekristenan ya kita katakan konsep itu berupa tafsir, itu hasil dari Oke. tafsir. Konsep ketuhanan Kristen dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Digali dari yang tertulis, makanya Saya nggak tanya itu. Konsep ketuhanan Kristen itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan tuh Pak? ya konsep dia ada. Kalau saya secara pribadi, semua yang disebut konsep bukan dari Tuhan, dari manusia. Oke, berarti konsep ketuhanan Kristen murni bukan dari Tuhan, sepakat? Ya itu dari bapak-bapak gereja. Oh ya sudah, berarti ya clear di sini bahwasanya hanya Islam lah konsep ketuhanan yang memang berasal dari Tuhan tuh. Misal Allah mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri itu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku tuh. Itu konsep ketuhanan Bang kita. Ardiansa, sejak kapan Allah sabar dulu. berhadapan dengan Muhammad? Sabar dulu Mana Bu dalilnya? Darni, sabar Bu Darni. Waduh, kalau Bu Darni ngomong saya terjun nih dari sini. Terjun aja, saya terjun ya.
terjun nih saya nih. Sorry. Bang Ardiansa. Bang Ardiansa, apa yang abang baca itu adalah teks. Belum kita bicara konteks, belum kita bicara yang lain. Jadi jauh dari teks itu. Iya. Konsep adalah turunan yang terlalu jauh sudah jauh dia dari teks. Iya, oke. Jadi gini. Yang abang baca itu bukan konsep, itu adalah teks. Siap Pak, siap. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Silakan. Oke. Konsep itu mempunyai dasar tuh Pak. Betul nggak? Ya teks lah dasar dari konsep. Iya. Loh, teks dasar dari konsep. Nggak kebalik Pak. Iya, teks. Semua konsep harus didasari teks. Ah, itu benar kali itu. Bukan teks, bukan konsep berasal bukan teks berasal dari konsep, kebalik. Yang betul itu konsep berasal dari teks. Itu yang benar. Ya, begitu itu. Iya, oke. Dasarnya harus teks. Iya, oke. Pengertian tuh yang diabstrakkan tuh dari peristiwa-peristiwa yang konkret yang terjadi di dalam sebuah tekstual tuh. Sepakat ya Pak? Saya ulangi lagi, pengertian tuh yang diabstrakkan tuh dari peristiwa-peristiwa konkret yang diambil dari tekstual tuh. Sepakat? Apa ya? Saya kurang bisa menelaah kalimatnya. Oke. Gini deh. Bapak ada laptop di situ atau HP? Saya hanya pegang yang saya pakai ini. Oke, aku banyak dibilang Rocky Gerung. Iya, gara-gara kebanyakan nonton Rocky Gerung kampret. Jadi bahasa saya kayak gini nih. Mohon maaf ya. Jadi gini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh, konsep memiliki 3 definisi tuh. Tetapi dalam ranah ini, konsep bukanlah sebuah rancangan manusia tuh. Andai pun disebut rancangan, maka konsep adalah rancangan dari Tuhan tuh yang betul. Itu dalilnya yang digunakan tuh Pak. Bang Ardi, geli aku Bang, geli. Gantilah dialeknya, geli. Aduh, gimana ya? Aku di kampus ini harus gitu dong. Kan di kampus aku. Nanti kalau di kamar cekakaan lah aku. Lanjut. Enggak lah, lanjut aja. Di sini ada mahasiswa. Cangkrik. Assalamualaikum. Bang Pak Pendeta izin. Selama yang saya tahu ya, Ya, siap. Bro Daman, Bang Pak Pendeta izin dulu. Kalau bisa menjauh dulu dari suara keributan ya Pak Pendeta ya. Biar tidak noise. Biar enak diskusinya. Cuma suara A tuh di sini. Iya. Kalau habis ngomong nanti di mute, habis itu gantian lagi begitu. Kalau yang lain lagi ngomong, yang lain di mute. Boleh. Coba kita kasih kesempatan dulu Bang Daman, Bang Pak Pendeta boleh. Sebelum ke Bang Daman, masa aku dibilang telek sih? Tahu nggak telek itu artinya apa? Itu kalimatnya terlalu telek gitu katanya. Bah, saya bilang telek kan. Ya udah lanjut Bang Daman. Lanjut. Nah, jadi ada beberapa pemaparan Bu Darni yang saya suka ya. Yang saya suka tuh gini, ketika Bu Darni mempermasalahkan terhadap Tuhan pernah menampakkan diri. Sekarang kita meninjau narasi Tuhan menampakkan diri pertama disebutkan dalam Kejadian 17 ayat 1. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, Akulah Allah ataupun ilah yang maha kuasa. Setelah itu dalam Keluaran 3 ayat 2, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Keluaran 34 ayat 6, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Allah yang maha penyayang lagi dan pengasih. Disebutkan juga di dalam 1 Samuel 3 dari ayat 1 sampai 21, yaitu tentang adanya Samuel dan Eli yang bertemu Tuhan. Masalahnya, penyebutan itu ada di Perjanjian Lama. Penyebutan di Perjanjian Lama, maka literasi ataupun puncak landasan literasi yang harus kita ambil yaitu Yahudi. Sedangkan Yahudi tidak pernah mengakui bahwa yang menampakkan diri kepada Abraham itu adalah Yesus. Bahkan tidak ada satupun Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Yesus Kristus. Pertanyaan saya kepada Bu Darni atau Pak Advent,
Yahudi tidak mengakui Yesus Kristus yang bertemu dengan Abraham, ketika Yahudi tidak mengakui Yesus Kristus yang bertemu dengan Samuel. Namun kenapa hanya Yesus Kristus yang dituhankan? Bisa dipahami? Maksudnya gini, di antara semua yang bertemu, Yesus Kristus bertemu dengan Bani Israel dan bertemu dengan para yang dianggap rasul seperti Paulus. Oke, disebutkan disebutkan ada Tuhan yang bertemu dengan Samuel. Disebutkan juga ada Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Kenapa ketiganya tidak sekalian untuk dituhankan? Oke, Kristen akan mengatakan, apa Kristen katakan? Ya, yang bertemu Abraham Yesus Kristus. Ya, yang bertemu dengan Samuel ya Yesus Kristus. Masalahnya Yahudi, literasi yang Anda comot, literasi yang Anda pegang, tidak pernah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya, di antara semua narasi Tuhan memperkenalkan diri, kenapa hanya Yesus Kristus yang bisa dituhankan? Bukankah kalau landasan dalam menuhankan hanya karena ada perkenalan diri bahwa dia adalah Tuhan dan mewujudkan dirinya dalam bentuk sesuatu, bukankah semua bisa dituhankan? Bukankah siapa yang bertemu dengan Abraham itu juga Tuhan? Bukankah yang bertemu dengan Samuel itu juga Tuhan? Bukankah Yesus Kristus yang bertemu dengan Bani Israel juga Tuhan? Namun kenapa hanya satu sosok saja yang tuhankan, yaitu Yesus Kristus? Dengan beraninya Kristen mengangkat bahwa yang bertemu dengan Samuel adalah Yesus Kristus, bahwa yang bertemu dengan Abraham adalah Yesus Kristus. Masalahnya Yahudi tidak mengakui itu. Pertanyaan saya sekali lagi, kenapa hanya Yesus Kristus dalam wujud perkenalan dirinya, hanya dia yang Anda sembahkan? Bagaimana dengan yang mengambil cangkang makhluk kemudian memperkenalkan diri kepada Abraham? Bagaimana yang kemudian mengambil cangkang makhluk yang memperkenalkan diri kepada Samuel? Kenapa hanya Yesus Kristus yang dituhankan? Silakan. Siapa dulu? Aku dulu sikit ya. Kalau menurut aku ya, nanti Pak Pendetaku yang menambahi. Aku hanya 1 menit. Ketika Yahudi tidak mengakui Yesus Kristus yang dengan bertemu para nabi, kenapa? Karena gini, mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan karena mereka itu menganggap Yesus itu masa datang seperti itu, gak sebagai raja, lahir di istana, maunya seperti itu, maunya mereka menginginkan is the best, begitu ya. Nah, kenapa hanya Yesus kalian tuhankan? Ya karena dia adalah memang sudah dikatakan malaikat Tuhan dan juru selamat, udah pasti. Mereka juga orang Yahudi itu waktu menampakkan diri sebagai manusia atau malaikat di bumi kepada para nabi, itu sudah ada Yesus, itu ada sudah bagian daripada Allah itu. Firman yang telah menjadi manusia itu belum ada di perjanjian lama, masih firman, masih berfirman, masih firman menjadi malaikat, firman menjadi apa? Menjadi awan atau apapun itu yang pernah bertemu dengan manusia di muka bumi ini. Kenapa hanya Yesus kami Tuhan kok nggak ikut yang tiga-tiga itu? Kan seperti itu kan? Nggak ada tercatat di dalam Alkitab bahwasanya itu semua akan menghakimi dunia. Mereka semua akan manusia dihadapkan ke tahta pengadilan malaikat. Nggak ada. Hanya Yesus. Malaikat itu tadi yang menampakkan diri itu kepada manusia di bumi itu, nggak ada dicatat akan membangkitkan manusia kelak di akhir zaman. Nggak ada dicatat. Hanya Yesus, makanya hanya Yesus kami pertuhankan karena dia adalah bagian diri Allah itu. Karena Yesus adalah firman Allah itu yang menjadi manusia, wujud dari Allah itu, sesuai dengan dalil Ibrani 1 ayat 3. Yesus itu adalah gambaran Allah itu. Yesus adalah wujud dari Allah itu. Tambahi Pak Pendeta. Ya gimana, ada yang mau ditambahi atau saya lanjut? Yang jadi masalahnya Bu Darni, ketika Anda mengasumsikan perkenalan diri daripada Tuhan kepada makhluknya, mengambil literasi Yahudi, yang dimana perjanjian baru tidak akan ada apa-apanya tanpa perjanjian lama. Makanya soal keilmuan, soal apa pandangan terhadap ketuhanan, seharusnya yang lebih diteliti yaitu perjanjian lama. Karena apa? Ada satu ayat, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Elohim adalah satu. Satu visi, satu misi, satu ide, satu narasi, satu visioner. Namun ketika
yang dipahami oleh Yahudi, pemilik asli perjanjian lama, maka perjanjian baru tidak apa-apanya sebelum ada keluarnya perjanjian lama. Ketika dari orang pemilik asli perjanjian lama kekehnya mengatakan bahwa tidak ada Tuhan bertemu dengan manusia itu dalam wujud cangkang manusiawi itu dinamakan Yesus Kristus. Akan tetapi kemudian ada penyimpangan, keluarlah perjanjian baru, kemudian menyomot perjanjian lama, menempelkan perjanjian lama, di mana perjanjian lama tidak pernah mengkonfirmasi bahwa setiap yang bertemu dengan Abraham, yang bertemu dengan Samuel, yang bertemu dengan para nabi yang lainnya, bahwa itu adalah Yesus Kristus. Namun dengan beraninya perjanjian baru menyematkan bahwa Yesus Kristus yang berani menemui para nabi tersebut. Kenapa itu bisa terjadi, Pak Bu Darni? Bukankah itu adalah sebuah narasi yang tidak percaya diri dengan ajaran? Sekarang gini Bu Darni, kalau kita tanyakan kepada Bu Darni, kita bermain agak sedikit ke ranah logikawi. Oke, perhatikan Bu Darni. Ada satu di dalam Al-Quran menyebutkan seperti ini. وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَكُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Tahu nggak apa diartikan? Ketika Nabi Musa kemudian berhasil menyelamatkan mereka daripada kejaran Fir'aun, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka sampaikan kepada kepada Nabi Musa? Wahai Musa, kami telah beriman kepadamu. Wahai Musa, kami telah percaya kepadamu. Tapi coba kamu perhatikan, lingkungan kita sudah banyak sekali orang yang membuat berhala. Maka sekarang mari kita membuat berhala tersebut agar Tuhan bisa berteofani kepada manusia tersebut. Kepada berhala tersebut. Apa kata Nabi Musa? Sungguh kamu itu orang-orang yang bodoh. Kenapa? Arti kata bodoh adalah jahil. Arti jahil adalah awam. Arti awam tidak mempunyai konteksi berpikir yang logik. Menunjukkan apa? Kalau soal manusia ingin jadi Tuhan ingin jadi berhala, dia bisa. Jangankan Tuhan jadi manusia, Tuhan menjadi pulpen, Tuhan menjadi kopi, Tuhan menjadi meja, semua Tuhan bisa. Masalahnya Tuhan menciptakan akal yang di dalam akal disiratkan chipset untuk adanya pembeda dan memahami arti daripada kontradiksi. Sekarang gini, ketika nanti suatu saat kita disidang dipertanyakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, wahai Daman, aku telah menampakkan diri kepada Samuel, kenapa engkau masih menolakku sebagai ketuhanan Yesus Kristus? Pertanyaan saya kepada Tuhan, pernah di suatu hari saya Tuhan bertemu dengan Ibu Darni, saya bilang kepada Ibu Darni, aku adalah Tuhan. Ibu Darni masih mau terima saya sebagai Tuhan tidak? Coba dijawab dulu. Pasti Ibu Darni akan mengatakan, tidak pantas engkau Daman menjadi Tuhan. Karena kemudian apa? Karena Bu Darni tahu satu esensi daripada kelemahan daripada saya. Maka mewujudkan apa? Jikalau pemikiran itu sama, jikalau Bu Darni adalah seorang rasul, saya adalah seorang Tuhan, mengambil cangkang yang berbentuk seperti ini, mengatakan aku adalah Tuhan, maka saat itu akal Bu Darni aktif seperti saat ini. Maka tidak pantas engkau untuk kutuhankan. Engkau juga akan lapar besok, engkau juga akan mati suatu saat, engkau juga dilahirkan sama-sama keluar daripada rahim yang hina. Menunjukkan apa? Pemahaman sebelah pihak, yaitu dengan adanya dogma untuk memahamkan bahwa Tuhan dapat berlaku lemah. Dikatakan dalam ayat yang tadi saya bilang, kenapa Nabi Musa mengatakan kepada umatnya bahwa sungguh engkau ini adalah orang-orang bodoh? Karena apa? Karena yang namanya orang yang bodoh tidak bisa memusatkan akalnya di balik chipset akal yang sangat luar biasa diciptakan Tuhan, agar tapi dia khianati akal. Pertama, Tuhan menciptakan kita. Kedua, Tuhan menciptakan akal kita. Bagaimana kalau kemudian Tuhan dalam membuktikan dirinya mengkhianati akal kita? Contoh, di dalam akal, Tuhan, engkau telah memberikan chipset kepadaku untuk tahu beda air, beda api. Engkau menyisipkan chipset kepadaku untuk tahu mana putih, mana hitam. Engkau menyisipkan kepadaku chipset beda gerak, mana diam. Engkau menyisipkan chipset kepadaku untuk membedakan mana lemah, mana kuat. Sedangkan engkau mewujudkan dirimu dalam perkenalan dirimu mengambil cangkang yang lemah. Bukankah engkau maha kuat?
Bukankah engkau maha luar biasa? Bukankah engkau maha hebat? Tapi untuk satu waktu hanya ingin engkau dikenali, engkau datang mengambil cangkang kelemahan di mana engkau maha kuat masuk ke dalam satu yang maha lemah. Kemudian engkau memperkenalkan diri, memberanikan diri kami untuk menyembah engkau dan mengakui engkau lemah. Tidak Tuhan, dalam wujud cangkang kelemahan maka engkau lemah, maka perwujudan engkau yang lemah senyatanya pasti kami tolak akan hal itu. Tidak akan pernah kami akan pegang hal itu Tuhan. Menunjukkan apa? Narasi melemahkan Tuhan hanya ada di luar Islam. Pertama, penyebutan Allah dalam Al-Quran, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang kamu sembah selain Allah Ta'ala itu adalah berhala. Sekarang kita perhatikan, karena sekarang kita saksikan di mana saat ada berhala yang disembah, andaikan ini adalah sebuah berhala, dia hanya duduk diam. Tidak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan. Namun ada satu oknum yang kemudian ingin, oh ini Tuhan kita, sembahlah dia. Menunjukkan apa? Dia bukan Tuhan, tapi sedang dituhankan. Lukas 4 ayat 8 disebutkan, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, sembahlah dia. Wahai manusia, aku dan kamu sama. Kita bertuhan. Kita sama-sama memiliki suatu zat yang maha kuasa. Kuberitakan kepadamu. Dalam Al-Quran menyebutkan, Zalikal Isa kaunun haq falladhi yamtarun. Inilah Isa yang kuperintahkan kepada kalian, memberitahukan tentang diriku, memberitahukan tentang kebenaranku. Zalikal Isa qaulun haq, memberitahukan segala sesuatu kebenaran. Fallazi yamtarun, akan tetapi kalian meragu-ragukan kebenarannya. Apa keraguan yang kalian timbulkan? Oh tidak, dia bukan manusia biasa, dia datang daripada surga, dia yang harus aku tuhankan. Pertanyaan saya kepada semua orang yang berpikir, pantaskah Tuhan dalam kemahahebatannya menyisipkan chipset untuk membedakan mana lemah mana kuat, kemudian dia mengambil cangkang kelemahan tersebut? Itu sekian dari saya, dilanjutkan oleh yang lain. Shalom, selamat siang. Shalom. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Salam tutup. Siang Salam, sih. salam tutup. Shalom Bu Darni. Ya, salam tutup. Salam. Nah, inilah teman-teman ya. Ini diskusi yang baik atau diskusi yang buruk kira-kira ini. Coba jawab dulu. Fandi, dijawab dulu Fandi. Mau diskusi yang baik atau diskusi yang buruk? Nah, nggak mau jawab ya kan? Makanya jangan keluar-keluar. Belum selesai. Kalau Ini kita saya mau diskusi yang baik, mau beredukasi ya. Saya mau kasih tanggapan dulu kan. Siap, dijeda-jeda. Siap, silakan. Kan tadi Daman sebut nama saya sama Bu Darni. Bu Darni sudah bicara. Saya boleh dong ngambil waktu setengah menit aja. Baik, begini saudaraku Daman Alman TV. Jadi di dalam teologi kekristenan bermacam-macam memang. Akan tetapi gereja Masih Advent hari ke-7, teologi ketuhanan atau keilahiannya itu adalah the man Jesus Christ is not the Lord God Almighty. Udah. Paham gak itu? The man Jesus Translate, Christ Pak Ben. is not Translate. the Lord God Almighty. Pria bernama Yesus Kristus bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Paham? Paham. Jadi tidak ada istilah cangkang-cangkangan. Pria bernama Yesus itu bukan kesurupan roh dari surga, bukan. Tetapi firman itu betul-betul jadi manusia 100%. Ketika dia membuat roti menjadi roti dari 5 roti 2 ikan 5 menjadi roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang. Iya, Itu, belum lagi perempuan dengar banyak, dulu, puluhan ribu. itu adalah atas kuasa the Lord God Almighty, atas izin Bapa Sang Sumber. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus.
Maka Yesus katakan kepada perempuan Samaria yang bertemu di sumur Yakub itu, saatnya akan tiba, para penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, di dalam Roh Kudus dan di dalam Yesus Kristus. Yang disembah itu Bapa, Sang Sumber, Sang Holik. Makhluk itu kodratnya sembah holik, kan begitu teologi Islam. Holik kita itu Sang Bapa, Sang Sumber. Yesus bukan holik. Firman Setuju, Sang Holik Yesus bukan holik, setuju. menjadi manusia 100%. Itu tidak pernah meminta untuk disembah selama dia di bumi. Dia datang bukan untuk disembah. Dia datang untuk melayani, untuk mati. Bukan untuk menyatakan I am the Lord. Bukan itu tujuannya. Dia turun menggantikan Adam supaya manusia ini tidak mati semua. Karena Adam, kita Oke, ini izin. Adam. Pak Pendeta, izin, makanya kalau ada orang-orang manusia di muka bumi ini, izin bertanya di sini, bertanya biar Silakan. bertanya, bukan memotong, bertanya. Tadi kan statementnya sangat luar biasa. Nggak enak loh. Bukan, dengerin Di ini tempat biar tidak tidur salah pun paham kalau orang-orang. tampung nggak enak. Bu Apalagi Darni ngomong. malah motong saya. Nanti Bu Darni dipotong orang lain lagi. Kita jadi terpenggal-penggal jadinya. Kalau ada orang di muka bumi ini yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, Yesus sang pencipta, Yesus itu maha kuasa, maka itu orang sesat dalam beriman. Betul Pak Pendeta? Saya memperkuat argumen Pak Pendeta tadi. Bu Darni kenapa ini? Pria bernama Yesus Kristus bukanlah Tuhan Allah Maha Kuasa. Udah? Iya betul. Yang- Kalau ada yang mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maka orang itu tersesat sangat jauh dalam beriman. Betul Pak Pendeta? Tapi ingat, saya sebut pria. Kok jadi tapi ini? Ya itu. Jadi belajarnya itu adalah sebelum dia jadi manusia, lalu setelah dia naik ke surga itu berbeda. Yang disembah oleh Kristen itu adalah dia yang sudah di surga sana, bukan dia yang di bumi waktu itu. Bukan itu yang disembah itu ketika dia sudah menyatu dengan Bapa, maka kembali kepada keilahian. Keilahian itulah yang disembah, bukan pria Yesus Kristus. Tidak pernah disembah pria Yesus Kristus. Murid-muridnya juga nggak pernah nyembah dia. Sujud tidak selamanya menyembah sebagai pencipta. Sudah saya bilang tadi, pencipta kita hanya satu, Sang Holik, Sang Sumber. Kami menyebutnya Bapa, kalian menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Tidak ada bedanya di situ, cuman konsep-konsep aja yang beda. Kalian juga kalau jadi Kristen dan kalian yakini itu Alkitab, kalian juga akan Trinitas juga jadinya. Sayangnya Nah, saya ini lahir tadi kan- sebagai Kristen. Oh, masih siap. Nah, ini kan Saya barusan lahir dijelaskan sebagai juga. Kristen. Dan kalian lahir sebagai Muslim, begitu lahir kalian langsung disahadatkan di telinga kalian. Semua kita ini Iya. hanya mewarisi iman aja kok, diwariskan kita ini. Nggak milih agama. Enggak kita gitu. diwariskan. Itu sejarah awalnya, Pak. Tapi kan kita diberikan akal untuk berpikir, menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya yang datangnya itu dari Tuhan gitu loh. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan demikian. Walaupun Yesus sudah terangkat ke langit, toh tetap sesembahan itu hanya satu. Siapa? Yang mengutus Yesus. Nah, Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia yang duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang wajib disembah sebagaimana pengajaran Yesus tadi adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Bahkan di Matius 11 nomor 25 di situ dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, itu kan Tuhan yang wajib disembah itu berdasarkan pengajaran Yesus adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang esa itu. Maka kalau ada yang menuhankan dan menyembah Yesus, apalagi mereka berkoloni, berkumpul bersama masuk ke dalam tempat ibadah, orang itu berada di dalam kesesatan yang nyata berdasarkan pemaparan Pak Pendeta tadi. Terima kasih Pak Pendeta. terima kasih Pak Ustadz. Tadi di mana kita berbedanya itu adalah ketika informasi ilahiyah atau
katakanlah firman yang diterima umat muslim mengatakan bahwa Isa itu tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, masih hidup sampai sekarang di satu tempat di atas sana. Nah, ketika Surah Maryam. ketika memang begitu informasinya, maka tidak boleh disembah. Itu makanya Izin luruskan dulu ya. Izin luruskan dulu. Kalau di dalam Al-Qur'an Nabi Isa itu berkata wassalamun alayya yauma wulidtu dan seterusnya. Kesejahteraan bagiku pada hari aku telah dilahirkan, pada hari aku wafat dan pada hari aku akan dibangkitkan kembali gitu. Itu ya, jadi ayat belum Al-Qur'annya mati, begitu. belum ada kematian bagi dia, Belum. kan itu kan. Beliau Ya, belum wafat, Makanya betul. ketika dia belum mati dan belum dibangkitkan, kalau kalian sembah dia salah dong. Karena teologinya beda. Ya, salah lah. Salah. Teologi kalian tidak ada teologi penebusan. Dia bagaimana mau menyembah dia? Kan nggak mungkin. Itu. Jadi teologinya berbeda. Ya maka- kalau ke Al-Quran nggak akan ketemu menyembah Nabi Isa itu nggak ketemu. Justru Nggak mungkin. ketika di hari penghakiman dia ditanya aang takul talinas itakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, dia tuh ditanya apakah engkau berkata kepada manusia sembahlah aku dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah gitu. Maqultu lahum illa ma amartani, aku tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu perintahnya? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu perintahnya Nabi Isa. Tidak ada mengajarkan tentang menyembah dia. Jadi sejak awal informasi di kitab kalian itu tidak ada menunjukkan indikasi bahwa Isa itu harus disembah. Tidak ada itu, mau ditafsirkan bagaimanapun tidak mungkin. Makanya teologi kalian tidak menganggap Isa itu sebagai bagian dari Tuhan. Jadi kita kan belajar juga teologi Islam bagaimana. Ya, jadi kalau di Alkitab itu, kalau teologi Kristen itu nggak bohong-bohong, memang begitu teologinya. Kalau kalian juga percayai itu Alkitabnya Kristen itu, mau tak mau Trinitas juga kalian jadinya. Mau bagaimana bikin konsep dalam orang informasinya di kitab itu begitu. Nah, permasalahannya Pak Pendeta, konsep mengajarkan menuhankan Yesus itu dari siapa? Itu aja dulu Pak, biar kita tidak kemana-mana. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Dia tidak pernah mengajarkan, justru dia menunjukkan kemanusiaannya dan sebagaimana manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, konsep mengajarkan dan menuhankan juga menyembah Yesus itu dari mana? Siapa yang mengajarkan itu? Sekarang Bapak, Ini kuncinya. Pak Ustadz, coba kalau Pak Ustadz secara pribadi saya tanya, ketika ada informasi begini di dalam Injil, pada mulanya adalah firman, itu salah satu, Yohanes 1 ayat 1. Lalu ayat lain mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Kalau semua ada informasi seperti itu di dalam kitab yang berautoritatif, bagaimana Bapak mau mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Kan sulit bagi kami untuk mengatakannya tidak Tuhan. Sementara ada Berarti informasi seperti berdasarkan penafsiran di luar pengajaran Yesus. Kalau Kan saya dia dari yang berkata, Bapak Pendeta aku dan Bapa paparkan. adalah satu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa gitu. Anak tunggal Bapa yang di pangkuan Bapa. Itu kata-kata Yesus. Jadi bagaimana kita mau menyangkali kata-kata dia ini? Serba salah kami nih kalau kami katakan dia nabi, takut dosa. Kami katakan dia Tuhan, bagaimana? Tapi informasi di kitab itu lebih banyak merujuk, mengarah, mengatakan bahwa dia adalah ilahiyah. Itulah dasar. Gini Pak ya. Oke, mari kita kalau gitu minta pertanggungjawaban dari Bapak. Ketika Anda mengatakan bukan dari dunia, bahkan Yesus dalam doanya orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus katakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Pertanyaannya di sini, ada berapa banyak orang yang bukan dari dunia? Nah, itu pertanyaannya, ya. Dan ini kalimat mereka ini kepada murid-murid Yesus. Artinya apa, Pak? Artinya di sini mereka murid Yesus yang menerima pengajaran-pengajaran dari Yesus. Maka Yesus simpulkan mereka itu bukan dari dunia, sebagaimana Yesus bukan dari dunia, berdasarkan keyakinan dan pengajaran yang diterima oleh Yesus, gitu loh. Bahkan di ayat berikutnya, Pak, di ayat berikutnya apa dia katakan?
supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Yang satu dengan Yesus, antara Bapa dengan Yesus, itu bukan hanya Yesus. Bahkan Yesus katakan ketika Yesus menerima firman dari Tuhan, menerima pengajaran dari Tuhan, Yesus yang menerima, dia menjalankan pengajaran itu. Lalu ajaran itu diajarkan kepada murid-muridnya, dan muridnya telah menerima pengajaran Yesus, maka mereka sama bukan dari dunia, mereka juga satu seperti Yesus, menjadi satu dengan Yesus, menjadi satu dengan Bapa. Mereka satu visi, satu misi, satu ajaran, satu tujuan untuk menuju kehidupan yang kekal. Dan apa kata Yesus menuju kehidupan yang kekal itu? Percaya kalau Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai utusannya. Itu prinsipnya, Pak. Kalau kita tidak berusaha memahami kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Yesus, ya memang akan tersesat. Mohon maaf, begitu juga dalam Islam. Ketika tidak memahami kaidah bahasa yang diajarkan di dalam Islam, orang akan tersesat. Bahkan di dalam hadis kursi dijelaskan, ketika orang itu menjalankan perintah Tuhan, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjauhi larangannya, apa kata Allah di dalam hadis kursi? Penglihatannya adalah penglihatanku, langkahnya adalah langkahku, dan gerak tangannya adalah gerakku. Semuanya itu menyatu dengan Tuhan. Tapi maksudnya bukan itu. Orang itu sejalan dengan kehendak dan perintah Tuhan, menjadi satu. Begitu juga Yesus. Segala firman yang disampaikan oleh Bapa telah diterima oleh Yesus, dan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan murid Yesus telah menerima pengajaran itu. Nah, itu konteksnya. Maka mereka dikatakan bukan berasal dari dunia, dan mereka menjadi satu dengan Yesus, menjadi satu juga dengan Bapa. Kalau berdasarkan pengajaran Yesus. Tapi kalau pengajarannya di luar dari Yesus, konsep yang diajarkan, yang dijelaskan oleh bapak-bapak gereja, maka memang lebih tepat kepada pengajaran dewa-dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Gitu Pak Pendeta, terima kasih. Saya penafsiran Bapak. Bapak kan orang berpendidikan, orang yang sudah biasa berpikir sistematis. Jadi saya hormati pemikiran yang seperti itu. Enggak, saya kekayaan penafsiran, kekayaan pemahaman dan segala konsep di kekristenan itu diakomodir. Jadi tidak ada yang mengatakan Bapak salah dengan penafsirannya. Saya tidak katakan itu. Makanya saya tidak pernah mau jadi apologet. Karena apologet itu mempertahankan konsep, mempertahankan dogma, mempertahankan tafsiran dan doktrin. Saya bukan di situ. Kalau mau bicara, ya mari kita bandingkan pemikiran saya dengan pemikiran Bapak, dan saya hormati pemikiran Bapak itu. Jadi kalau menurut pemikiran Bapak dengan uraian-uraian Bapak tadi, kesimpulannya adalah Yesus bukan Tuhan, dia adalah utusan. Kita harus menyembah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, Yesus utusannya. No problem. Nggak masalah bagi saya itu. Karena Yesus tidak pernah mengatakan begini. Karena itu ajaran Yesus ya Pak ya. Lanjut. Ajaran Yesus tidak pernah mengatakan siapa yang tidak sebut aku Tuhan masuk neraka. Nggak ada itu. Tetapi siapa yang hidupnya tidak sepadan, tidak sesuai dengan hidup Yesus, akan binasa. Itu aja. Mau lu sebut dia Nabi, mau lu sebut dia Tuhan, mau sebut dia Kanjeng, entah apalah, no problem. Orang Arab sebut dia Sayyidina kok, Sayyid, Habib. Itu mereka sebut orang Kristen Arab. Nggak disebut kok Rab, nggak disebut Rab dia. Habib, Sayyid, itu sebutan mereka terhadap Yesus. Jadi jangan kita sibuk dengan masalah sebutan. Maaf begini ya, saya mau jelaskan. Puja-puji kalian terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sama saja dengan puja-puji kami dengan Yesus. Hanya sebatas itu kok kami kepada Yesus. Nggak ada kami sebut yang lain terhadap Yesus. Kalian, contoh, kalian katakan anta apa? Anta Samsun, anta Badrun. Udahlah. Tapi di sini Pak Adven, Pak Pendeta ya. Terima kasih kalau memang Anda memposisikan Yesus itu sebagai manusia dan anak manusia gitu. Dan memuliakannya juga sebagaimana kami memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tetap posisinya sebagai manusia dan sebagai anak manusia, sebagai Nabi seorang Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengajak manusia ke jalan yang lurus. Nah, Yesus tidak mengatakan kalau tidak memanggil Tuhan akan dicampakkan ke neraka. Tapi Yesus